Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di subuh kali ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas yang telah, sedang dan akan kita tunaikan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik akhir di bulan Rajab 1443 Hijrah ini, namun belum beriman, diberikan kekuatan oleh Allah untuk beriman, mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk bertaubat dan kembali kepada jalan-jalan kebaikan dan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terhubung kembali dalam lanjutan ta'lim kita setelah beberapa jeda kita lalui, dan bersyukur kepada Allah dalam jeda-jeda dimaksud kita bisa juga menggali beberapa persoalan-persoalan dan menyempurnakan juga beberapa bahasan-bahasan yang kiranya dengan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam pembelajaran dan juga memberikan penguatan dalam pemahaman dan insya Allah kemudahan dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan kita pahami. Saat ini kita akan coba lanjutkan kembali dalam pembahasan masih persiapan menghadapi Ramadan, dan ini bagian terakhir dari poin tentang bagaimana memperbanyak doa saat Ramadan dan telah masuk kepada bab sahar. Jadi kita sudah bahas beberapa poin persiapan kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu interaksi dengan Al-Quran, menyiapkan untuk potensi infak saat masuk Ramadan, kemudian memperbanyak doa di persiapan-persiapan Ramadan, baik itu nanti saat memasukinya di awal Ramadan, kemudian juga di malam Ramadan, dan kita juga akan masuki sekarang dari urutan malam, setelah sebelumnya masuk Ramadan, malam Ramadan saat tarawih itu, dan nanti ada amalan ya setelah tarawih kan biasanya umumnya jeda untuk istirahat, isi kembali dengan interaksi dengan Al-Quran ataupun zikir dan sebagainya. Lalu masuk sebelum mulai fase awal puasa, ada lagi amalan yang kita kerjakan dan di situ ada doa juga. Jadi yang coba kita turunkan. Jadi Masya Allah sangat berurut sekali ya, dari mulai mau puasa ada doa, kemudian malamnya ibadah pertama sebagai paket pelengkap Ramadan ada doa, nanti sebelum masuk puasanya pun menjelang fajar ada doa juga dan ada amalan spesifik di dalamnya. Itu yang coba kita akan turunkan di pertemuan kali ini tentang makna dan rahasia waktu sahar dan sahur. Jadi sebelum kita masuk ke Ramadan, insya Allah kita sudah biasakan dulu amalan ini, sehingga nanti kalau sudah terbiasa secara otomatis masuk kepada Ramadan itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan dan kebiasaan diri kita. Jadi tubuh juga terbawa, metabolisme tubuh kita dari mulai bangun, tidur, kemudian berkegiatan sudah menyesuaikan waktunya. Dan yang paling penting adalah kegiatan rohiyah kita, karena roh yang mendorong tubuh kita untuk menyiapkan segala kegiatan. Kalau rohiyahnya sudah spesifik teratur, maka di waktu-waktu yang biasa kita beraktivitas, dia akan mengingatkan kita untuk menyiapkan aktivitas yang dimaksudkan. Mari kita mulai dengan cepat saja di pertemuan kali ini. Bismillah. Kita akan coba masuki tentang, ini poin besarnya ya teman-teman sekalian, tentang rahasia kan, dan amalan waktu sahar. Waktu sahar ya, tentang rahasia dan amalan waktu sahar. Saya sebetulnya bisa mengatakan begini, amalan rahasia di waktu sahar ya. Nah, tapi nanti itu hanya akan fokus pada amalannya. Kita akan bagi apa sih waktu sahar itu, pada apa rahasia di waktu sahar ya.
pengertiannya apa, lalu baru kita turunkan amalannya, khususnya terkait dengan doa yang dimaksudkan. Kita tuliskan dulu ya dari definisinya supaya bahasan kita lebih terurut ya, dan terukur dengan baik. Kita mulai dari definisi sebentar. Apa itu sahar? Ya, di beberapa kesempatan sudah pernah saya ulas. Sahar, ini tulisannya. Kalau Latinnya S, A, H, H-nya H kecil ya. Kemudian A dan R. Dalam bahasa Arabnya seperti ini. Sin, H, Ra. Saharun. Ya. Biasanya kalau ada huruf sin, H dengan Ra, itu menunjuk kepada sesuatu yang tidak biasa. Ya, sesuatu yang istimewa gitu ya. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang istimewa. Nanti ada yang ditarik ke arah positif seperti yang akan kita bahas sekarang ini ya, sahar. Nanti ada yang ditarik juga ke arah yang negatif ya, harokatnya pakai kasrah, sihar. Ya, jadi saharun, ada sihrun, sihir. Sihir itu kan sesuatu yang tidak biasa, tapi konteksnya negatif. Ya, nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Itu kata sihir pertama dalam Al-Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ini pakai harakatnya kasrah. Nah, itu sesuatu yang tidak biasa, mengandung sesuatu yang magic, terlihat seperti istimewa, tapi konteksnya negatif, tariknya ke kiri. Ya, kalau di hukum fikih itu skemanya ada 5, pertengahannya ibahah yang kita kenal dengan mubah, tarik ke kanan sedikit jadi sunnah, tarik lagi ke sini jadi wajib. Kalau ke kiri, tarik jadi makruh, ya, karahah, makruh, tarik lagi haram. Nah, ini masuknya haram, termasuk dosa besar terkait dengan sihir. Lawannya sahar, ke aspek yang positifnya. Oh ya, ini ilmunya dalam gitu di sini, tapi kita nanti insya Allah dapatkan banyak hal. Nah, secara kebahasaan huruf sin, ha dan ra, kalau kita memperdalam di ilmu bahasa Arab, ini menunjuk kepada sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Cuma dilihat apakah yang positif atau negatifnya. Jelas ya? Nah, sekarang karena harakatnya fathah, ini saharun, kita akan belajar aspek yang positifnya. Teman-teman sekalian, jamak dari kata saharun itu namanya ashar. Asharun, ya, seperti ini. Asharun. Ya. Saharun, asharun. Baik. Kita teruskan dulu. Saharun jamaknya asharun, menunjuk pada sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Terkait dengan perjalanan waktu, nah, maka ada dalam perjalanan waktu kita setiap hari yang disebut dengan sahar. Untuk memberi kesan bahwa di waktu ini ada sesuatu yang tidak biasa. Ada sesuatu yang istimewa. Ada hal yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, khususnya sebagai seorang hamba. Dan nanti riset juga menunjukkan bukan hanya ini istimewa bagi kebutuhan spiritual. Saat doa cepat dikabulkan, saat peluang istighfar cepat direspon. Tapi juga riset menunjukkan di waktu-waktu spesifik ini ada manfaat yang sangat besar bagi otak kita. Ya, untuk menyerap informasi, untuk menangkap segala hal dengan cepat gitu. Ya, karena itu nanti ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan waktu-waktu ini untuk penguatan nilai spiritualitas, untuk rohiyahnya. Dia banyak sholat, ya, apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dengan amalan tahajud itu, dan melihat praktek Nabi SAW. Dan juga ada yang memadukan antara ibadah peningkatan spiritualitas, kekuatan rohani, dengan peningkatan aklani, ya, akal. Jadi ada yang sudah mulai menulis, ada yang mulai membaca, dan seterusnya. Ya, dan nanti juga ada penyiapan-penyiapan fisikal. Ya, penyiapan fisikal. Itu gabungannya, kita punya semua itu. Ya, kita punya semua ajarannya, dan bukan teoritis lagi, tapi sudah ke aspek praktikal. Jadi memang sudah dipraktekkan oleh Nabi, menyontohkan. Jadi kalau memang ini bisa dimanfaatkan dengan baik di waktu sahar ini, maka bukan hanya spiritual, rohaninya yang kuat, tapi akalnya juga kuat, jasmaninya juga kuat.
Nah, ini ada rahasia besar di sini. Karena itu ini istimewa. Waktu yang bisa menyatukan sekaligus potensi kekuatan di 3 bagian diri manusia, baik rohaninya, aklaninya, sampai ke jasmaninya. Nah, kapan waktunya ini? Waktu sahar adalah waktu singkat menjelang fajar. Ya, menjelang fajar. Jadi kalau kita urutkan dari mulai maghrib, saya tuliskan pakai bahasa Arab ya untuk mudah kita menganalisisnya. Maghrib, kemudian lail, membentang terus ya, agak panjang ini sampai ketemu sahar, sampai ketemu fajar ya. Seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi maghrib dari mulai matahari tenggelam ya kan di ufuk barat, terus masuk malam ya, ini matahari mulai tenggelam di ufuk barat ya kan, di barat. Maghrib tempat bagian barat, dari kata gharaba, masyrik tempat bagian timur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Pertama kali kata maghrib disebutkan dalam Al-Quran. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, jadi tempat tenggelamnya di barat, terbit di timur, kan? Maghrib ini. Di sini kita ada sholat. Ya, sekaligus juga untuk menepis kebiasaan di kalangan orang-orang tertentu yang memang mendewakan matahari, ya kan? Dan Allah tunjukkan, ini yang kamu pertuhankan itu ditenggelamkan oleh Allah untuk memberi kesan bahwa ini adalah makhluk, ya. Kalau dia Tuhan, dia tidak akan punya titik kelemahan seperti ini, terbit tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, gitu kan? Nah, supaya kemudian akal kita itu dikhitab oleh Allah, ya, diminta untuk berpikir dengan jernih. Masa ada Tuhan timbul dan tenggelam? Maka dicontohkan dalam peristiwa dialog Nabi Ibrahim alaihissalam yang di surah Al-An'am itu, ya. Kemudian ketika melihat matahari, wah ini kayaknya ada potensi yang dipertuhankan, hadza akbar, ini lebih besar daripada rembulan. Falamma afalat, tapi tatkala kemudian tenggelam, maka berpikir juga, masa Tuhan tenggelam sehingga gelap dan sebagainya. Siapa yang berkuasa menghadirkan terang dan gelap? Nah, di sini ada tanda juga yang memberikan sinyal-sinyal pendalaman aspek tauhid, akidah, yang mengembalikan semua itu dengan penalaran yang jernih kepada Allah. Itu yang disebut dengan ulul ilmi yang kemarin saya bahas itu ya. Jadi dari ketika diberikan utul ilma, diberi pengetahuan, kemudian pengetahuan itu diarahkan pada yang benar, disebut dengan ulul ilmi, maka di situ nanti masuk nanti ulul lubbi, jamaknya ulul albab. Melihat dulu dengan basirah disebut dengan ulul absar, mencegah keburukan disebut dengan ulil nuha, mendekatkan diri semua itu kepada Allah disebut dengan ulul albab. Yang ulul ilminya spesifik nanti ada di ayat ke-18 surah Ali Imran. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qista. Nah, jadi puncak dari ulul ilmi itu pada akhirnya ketika melakukan riset, analisis dan sebagainya, puncaknya adalah menyadari kebesaran Allah dan mengesahkannya, bersyahadat pada akhirnya. Itu ya gambarannya. Jadi kalau punya ilmu tinggi-tinggi tapi nggak kenal Allah, nah itu ada yang tidak tepat dalam cara belajarnya, karena ilmu itu diberikan oleh Allah. Ya, pada akhirnya tujuan akhirnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belajar tinggi-tinggi sampai gelar tinggi gak kenal Allah, ada yang salah di pembelajarannya. Karena semua bentangan di pengetahuan itu pada akhirnya mengenalkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini maghrib. Di sini kita ada sholatnya dan masuk ke lail, malam. Nah, malam ini panjang sekali. Panjang. Nah, di sini pun ada sholat. Nanti kalau di sini ada sholatnya maghrib, ya kan? Di sini juga ada sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnahnya. Terkait dengan Ramadan, nah ini kan masuk maghrib sudah dimulai nih pindah waktu. Ini ada doa kan? Masih ingat yang kita pernah sampaikan itu? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Di sini doa. Ya kan? Ketika ditetapkan sudah, misalnya kan secara ru'yat penglihatan terlihat atau hisab sudah menetapkan masuk, doa di sini.
Masuk ke sini pun rangkaiannya ke lail, ada doa lagi. Di sini ada salat Isya, kan? Nah, terus qiyam. Nah, qiyam ini udah paketnya Ramadan, hati-hati. Saya ulangi sekali lagi ya, qiyam ini sudah paketnya Ramadan, hati-hati. Ya, karena hadisnya spesifik, man qama Ramadana. Man qama, siapa yang bangun di malam Ramadan. Ya, qama itu kalau sudah ada derivasi kata qama, itu turunannya selalu menunjuk kepada salat. Ya. Qama, kemudian yakumu, turunannya aqama, yuqimu, itu spesifik kepada salat. Ya, karena itu kata-kata salat rangkaiannya diawali dengan kata turunan dari derivasi kata qama kemudian menjadi aqama yuqimu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Itu selalu. Nah, sifat keadaannya disebut dengan qiyam. Kemudian spesifik penunaian ini karakteristiknya disebut dengan tarawih. Masih ingat? Di sela-sela ini pun ada doa lagi kan? Ya, yang kita bacakan kemarin doanya di akhir pertemuan kita, ya, di pertemuan yang lalu, di sini ada doa juga. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Di sini ada doa, di sini ada doa. Sampai kemudian dari malam ini terus, nah ini kan rumus yang ini di hadis Muslim itu, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul laili lail. Salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau engkau tunaikan salat malam ba'da isya itu, ya kan? Ba'diyah isyanya salat malam. Kalau di Ramadan itu kita sebut dengan tarawih, gitu kan? Kalau mau bangun malamnya lagi silahkan, lanjut dengan tahajud. Kalau mau diakhirkan qiyam ini pun nggak ada masalah. Standarnya paling sedikit tunaikan 2. Wa idza khasya ahadakumul fajra, dan jika khawatir fajar akan segera tiba, kan, falyutir rak'atan wahidah, maka cepat bergegas tunaikan witir 1 rakaat. Fajar akan segera tiba. Batas segera tibanya fajar, ini dia namanya sahar. Nah, jadi ini waktu pembatas antara lail dengan fajar. Dan sifatnya singkat di sini. Singkat sekali. Jadi menjelang ke fajar muncul sahar. Kalau secara cepatnya kita definisikan waktu singkat menjelang fajar, ini di atas. Waktu singkat menjelang fajar. Disebut dengan apa namanya? Sahar. Kemudian jamaknya disebut apa? Ashar. Ini jamaknya. Nah, ini tadi yang kita namakan istimewa itu. Ya kan? Yang tadi kita sampaikan ada sesuatu yang luar biasa di sini. Dan yang menginformasikan itu Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada bukan sekedar amalannya, tapi juga waktunya oleh Al-Quran disebut dengan saharun. Ya, disebut dengan apa? Saharun, untuk memberi kesan bahwa ini istimewa. Al-Quran loh yang memberikan kata ini, memberikan diksinya, dan nanti hadis memberikan secara spesifik. Jadi ini ya, sekalipun waktunya singkat, dan biasanya kan yang istimewa itu nggak terbuka begitu saja, tidak. Ya, yang istimewa itu kan terbatas sifatnya. VVIP itu kan nggak semua tempat, nggak semua roomnya, ya, tapi terbatas, spesifik. Kalau ingin dapat golongan itu, ya masuk dulu ke karakteristiknya, penuhi sifat-sifatnya, gitu kan? Nah, kalau ingin jadi VVIP, ya sifat-sifat VVIP-nya very important person-nya itu, ya masuk dulu kita menjadi seorang yang penting, gitu kan? Nah, ini Allah memberikan kesempatan pada kita. Setiap hari loh dibuka ini, setiap hari. Ya, sepanjang kita berkehidupan sampai ajal tiba, sahar itu kan selalu muncul menjelang fajar. Nah, ini yang kita manfaatkan dengan baik. Ya, jamaknya disebut apa namanya? Ashar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar ini itu namanya sahur. Sahur. Nah, ini dia. Ya. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar namanya apa? Sahur. Jadi sahur itu ini menunjuk kepada aktivitasnya, amalannya, aktivitasnya. Nama waktunya disebut dengan sahar, aktivitasnya disebut dengan sahur.
Jelas ya? Nah, jadi asal kata sahur itu asalnya bukan makan. Ingat ya, kalau makan tuh aklun, akala yakulu aklan, gitu kan? Nah, itu makan. Kalau sahur ini menunjuk pada aktivitas yang dilakukan di waktu apa? Waktu sahar. Kenapa makannya disebut makan sahur? Untuk memberikan kesan bahwa kalau nanti mau makan sebagai persiapan siam, ini dimulai di waktu fajar. Kan puasa dimulai di sini. Di sini ada qiyam, di sini ada siam, ya kan? Siam. Ya kan? Baik, di sini ada qiyam, di sini ada siam. Untuk memulai persiapan ke siam ini, yang memberikan dorongan kekuatan kepada fisik, ya, supaya fisiknya cenderung lebih kuat menunaikan ibadah siam yang dimulai nanti dari fajar sampai ke maghrib. Balik lagi ke sini siklusnya tuh, ke sini. Ya, di antaranya apa? Islam memberikan satu isyarat, satu amalan. Ini support dulu tubuh kamu supaya kuat nanti puasanya, supaya dapat menggerakkan banyak manfaat. Ya, jadi dengan energi yang masuk ke tubuh kita itu diproses metabolisme dalam tubuh, disalurkan nanti kepada seluruh bagian tubuh jadi energi. Dengan energi itu nanti banyak berpotensi beraktivitas positif saat puasa. Jadi bukan hanya sekedar kuat tahan lapar dan haus, bukan ke situ cara berpikirnya. Ya, jadi filosofi makan di waktu sahur itu sebetulnya bukan sekedar ya secara kulit luar saja untuk memberi kekuatan supaya kuat puasanya dari fajar sampai dengan maghrib. Kalau itu kulit luar, belum masuk ulul albab. Ya. Baik, kalau kita mau spesifik adalah bagaimana makanan yang diproses dalam tubuh itu dengan proses metabolisme menghasilkan energi, diteruskan ke bagian tubuh. Nah, energi positif itu yang dibawa untuk beraktivitas, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Sesuatu yang bertambah kebaikannya itu disebut dengan barakah, namanya dalam bahasa Arab. Barakah. Barakah. Barakah itu secara singkat maknanya ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Nah, ini bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Ya, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi seharusnya dengan energi yang kita dapatkan dari makanan yang dikonsumsi di waktu sahur ini memberikan banyak energi, sehingga dengan banyak energi itu ada kekuatan untuk banyak berbuat baik. Ya. Jadi apa yang dikerjakan? Salatnya semangat, baca Quran semangat, kerjanya semangat. Jadi sebetulnya orang puasa itu seharusnya lebih semangat untuk beraktivitas, bukan malah makin lemes. Ini gambarannya. Karena itu penting belajar tentang sahur ini. Rahasianya apa di sini? Ya, karena sahur ini mendorong seseorang lebih kuat dan lebih banyak mengkreasikan kegiatan positif saat Ramadan. Jadi kalau ada orang sahurnya banyak tapi makin lemas, nah berarti ada yang nggak berkah di sini. Ya, harusnya istimewa, jadi persoalan misalnya karena cara mengelolanya yang tidak tepat. Baik ya. Nah, jadi dari sini saja kegiatan makan yang dilakukan di waktu sahar yang kita sebut dengan sahur itu mendatangkan keberkahan. Ini yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya? Ayo makan. Makannya kapan? Di waktu sahar. Berkegiatan sahur. Ya. Jadi kalau mau makan, idealnya kalau mau makan, persiapan untuk puasa jangan terlalu awal. Ya kan? Jangan terlalu awal. Karena bahasa isyarat yang ditunjukkan di Al-Qur'an juga menunjukkan ke waktu sahar. Itu yang di Al-Baqarah ayat 187. Quran surah kedua ayat 187. Lihat di pertengahan sampai mau ke ujung itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya kan? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ke sini lagi nyambung. Terus. Silahkan makan, minum senyamannya, sebaiknya, ya kan? Sampai kapan? Sampai tiba fajar. Nah, di antara tafsir ayat yang dimaksudkan yang tadi dibacakan, ini di antara tafsirnya dari sekian ragam pemaknaan itu terkait dengan waktu sahar. Ya, silahkan makan dan minum. Kapan waktunya? Ini. Waktu ini kan singkat menjelang fajar. Ya, kisaran 20 sampai 30 menitan lah sebelum fajar kalau kita mau konversi ke waktu 20 sampai 30 menit menjelang fajar.
Jadi kalau misalnya sekarang lah, taruhlah fajarnya kita masukkan, misal kita ambil yang genapnya saja ya, 4.30 misalnya. Waktu Indonesia bagian barat. Ya. Maka saharnya, nah itu jatuhnya pukul 4.04.00. Nah, kurang lebih begini. Kan biasanya umumnya masyarakat ingin simpelnya saja. Ya kan? Jam berapa gitu. Nah itu. Kadang-kadang jam itu bisa berbeda di setiap tempat karena zonasi tempatnya ini sudah tidak sama gitu ya. Makanya di sini kita ingin sampaikan kurang lebih 20 sampai 30 menit sebelum fajar. Tarik fajar jam berapa? Ya, jadi jam berapa subuhnya? 30 menit sebelum itu batas amannya ini. Masuk ke waktu sahar. Dari ba'da Isya ini sampai ke sini itu lail namanya. Lail. Ya kan? Jelas ya? Nah, sampai nanti menjelang ke sini. Di sini sahar, di sini ada fajar, ya. Nah, ini pembuka awal ke fajar itu disebut dengan sahar, ya. Kadang disebut juga oleh Al-Qur'an dengan matla'il fajar, awal akan munculnya fajar ini. Ya, awal akan munculnya fajar, matla'. Sampai ke sini. Itu yang tentang malam Al-Qadar itu di surah ke-97. Ya, salamun hiya, malam Al-Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai nanti timbulnya awal fajar. Jadi batasan akhir ya, malam Al-Qadar itu batasannya sampai ke sini, sampai ke waktu sahar menjelang fajar. Ya, balik ya supaya tidak terlalu jauh. Jadi saya tuh menyebutkan ayat, rangkaian, kadang peristiwa karena nyambung gitu definisinya. Ya, supaya lebih memudahkan untuk pemahaman. Balik lagi ke sini. Jadi ini batas waktunya sekitar 20 sampai 30 menit ya sebelum fajar. Jadi kalau ingin makannya ya Nabi memberikan tipsnya kalau ingin kuat ya dan terkait dengan siamnya, maka lakukan di waktu sahar ini. Ya akhir waktu menjelang ke fajar. Dan ini sangat logis sekali, sangat logis. Jadi kalau seseorang makannya misalnya di jam 4 taruhlah ya 30 menit sebelum fajarnya tiba. Lalu kalau maghrib misalnya jam 6 lah, taruh jam 18 ya. 00 misalnya, waktu Indonesia bagian barat. Dari jam 4.30 sampai jam 18, dia mulai menahan lapar dan haus ya. Ini secara fisikal ya, secara biologis, tubuh kita menyesuaikan untuk menahan lapar, haus, dan beberapa yang terkait dengan ketentuan puasa. Nah sekarang coba kalau Anda tarik lebih naik lagi. Ada yang sahurnya misalnya jam 3. Sebetulnya kalau jam 3 sih tidak tepat disebut sahur secara bahasa. Kenapa? Karena makannya bukan di waktu sahar. Makannya masih di bentangan waktu lail, sepertiga malam. Thuluthul akhir minal lail. Jadi makannya bukan makan sahur, makan lail. Kalau secara ini ya, secara kebahasaan gitu. Tidak dilarang, kalau mau makan sih nggak dilarang. Cuma rumus nabinya ke sini, dan itu sunnah. Artinya ada pahalanya. Kita baru makannya dapat pahala, Masya Allah. Kan? Nah, ke sini. Coba diilustrasikan kalau ada yang makannya jam 3, misalnya kan, 03.00. Ya. Dan di sini dia sudah menahan lapar dan haus. Taruhlah selesai 3:30, kan? Nah, artinya apa? Dia mendapat tambahan 1 jam nih untuk menahan lapar dan haus. Yang seharusnya dia bisa lakukan dari mulai 4.30. Akhirnya apa yang terjadi? Durasi untuk menahan lapar dan haus pun lebih panjang dari normalnya yang telah ditetapkan dari mulai fajar sampai dengan ke maghrib. Karena itu nanti kita akan bacakan di hadis Nabi SAW. Nanti kita buka di Kitabus Shaum. Ya, di Kitabus Shaum. Nanti di Al-Bukhari itu hadis riwayat Al-Bukhari. Subtopik di topiknya dulu, kitabnya dulu. Kitab As-Shaum nomor yang ke-30. Jadi topiknya ini nomor ke-30. Topik nomor 30, subtopiknya dari mulai 17, nomor 17, 18, 19. Nanti di kanan di pertengahan. Nanti kita buka di kitabnya, ya. Nanti kita lihat. Ya, ini saya sebutkan dulu untuk nanti menyesuaikan dengan kitab. Simpan dulu ya. Nah, jadi kalau mau makan terkait dengan amalan fisikal tadi, maka lakukannya di waktu apa?
Waktu sahur. Nanti ada subtopiknya bab takhirus sahur. Ya, mengakhirkan makan itu di waktu sahur. Nah, ini kaitan dengan aspek jasmani, aspek fisikal. Nah, tadi kan saya katakan ada yang istimewa di waktu sahur ini, baik terkait dengan jasmani, dengan aklani dan rohani. Ini terkait dengan aspek jasmani, fisik. Jadi kalau dimanfaatkan betul waktu sahur ini, ya kan? Setiap datang, makan di waktu ini untuk memberikan kekuatan fisikal kepada jasmani kita, sehingga bisa memanfaatkan waktu siam itu dengan banyak meningkatkan aktivitas kebaikan yang berkah. Itu konsepnya, dasarnya ini. Ya, nah, ini gambaran yang pertama, teman-teman sekalian. Nanti dalilnya kita lihat dalam hadis ya. Kemudian Qurannya sudah, hadis yang nanti kita bacakan. Kemudian yang terkait dengan pembahasan inti kita. Ternyata di waktu sahur ini, dalam momentum sahur, aktivitasnya bukan hanya makan, bukan hanya kebutuhan fisik, jasmani. Ya, bukan hanya kebutuhan fisik, jasmani, ya, berupa makan dan minum. Ya kan? Tapi ada juga di waktu ini yang potensial ya untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dan ini penting. Istimewa sekali, saking istimewanya bukan hanya ayat-ayat yang terkait support kepada kebutuhan jasmani, tapi ada ayat-ayat spesifik yang memberikan gambaran kita bagaimana mengisi waktu sahur di saat sahur ini dengan aktivitas rohani. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa aktivitas rohani yang dimaksudkan yang bisa dikerjakan di waktu sahur ini dalam keadaan kita sahur? Ya, bisa berlangsung setelah makan misalnya, ya kan? Atau sebelum kita makan, kita bisa lakukan dulu itu, ya. Nah, aktivitas apa yang dimaksudkan? Nah, inilah rangkaian doa yang saya pernah isyaratkan. Doa pembuka puasa, doa di malam Ramadan, doa di waktu sahur. Dan spesifik ketika masuk waktu sahur ini, doanya diarahkan kepada satu permintaan utama. Kalau bisa fokus ke situ aja, karena isyarat Qur'annya lebih kepada apa yang kita akan maksudkan. Ya, dalilnya dulu ya, sehingga nanti kita pakai dalil lebih jelas. Ya, dalil itu alasan petunjuk. Petunjuk di Al-Qur'annya apa, di hadisnya apa, seperti apa gambarannya. Quran surah saya awalkan yang Adz-Dzariyat dulu, 51 ayat 18. Kemudian baru kita spesifikasikan Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 15 sampai 17. Dah ya? Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 18. Yuk, masih ingat ini? Sahar waktunya. Jamaknya apa? Ashar ya, sini ya, ashar. Yuk kita temukan Quran surah 51, Adz-Dzariyat ayat 18. Di mushaf standar paling kanan, di pertengahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ada kebiasaan, aktivitas orang-orang takwa itu. Nah, ini menarik nih. Dari mana taunya aktivitas orang takwa? Tarik ke ayat 15-nya. Quran surah 51 ayat ke-15. Tarik dulu ke ayat 15. Kan kita menggunakan rumus tafsir. Menafsirkan konteks ayat itu. Lihat hubungannya dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Oke? Lihat ayat 15. Quran surah 51 ayat 15. Nyambung terus sampai ditemukan ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang-orang takwa itu yang tempat kembalinya di akhirat Allah siapkan untuk mereka di taman surga. Itu simpelnya demikian, di taman surga. Jadi kalau di komplek itu kan yang paling indah di antara tempatnya kan di taman ya, dekat taman ya. Wah, bisa lihat pemandangan, kan? Bisa aktivitas olahraga yang menyenangkan, kan? Membuat rileks dan sebagainya. Nah, ada orang yang saat kembali tempatnya diberikan oleh Allah di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, mereka itu saat di dunia banyak berbuat ihsan, berbuat baik yang diniatkan untuk kepentingan
ibadah, banyak beramal soleh. Saya ingin garis bawahi dulu yang pertama Allah sebutkan ada di antara orang takwa. Innal muttaqina, ya. Jadi dari sebagian orang takwa itu ada yang tinggalnya di taman surga. Nanti ada lagi yang tinggalnya tempatnya seluas langit dan bumi. Termasuk golongan takwa juga. Itu di Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, ini spesifik yang orang takwa tinggalnya di taman surga. Dan Anda mesti ingat, saya mesti ingat, kita mesti ingat, bukankah spirit puasa itu tujuannya membentuk karakteristik takwa? Ya kan? Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Balik ke Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu di antara tujuan terpenting pokoknya membentuk karakteristik takwa. Kalau sudah bertakwa, pribadinya disebut taqi. Jamaknya disebut muttaqin. Nah, bagaimana melatih kebiasaan takwa itu? Nanti banyak amalannya. Ada amalan harian, ada amalan spesifik yang akumulasinya dilatih saat puasa itu, saat Ramadan. Jadi kalau kita benar menjadi orang takwa, latihan-latihan yang kita kerjakan selama Ramadan itu berpotensi menempatkan kita di taman surga. Apa di antara latihan yang akumulasi yang disebutkan tadi saya katakan saat puasa itu, saat Ramadan? Perhatikan amalannya, banyak amalan ihsan di situ. Ya akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ya mereka itu sedikit tidurnya. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk sedikit tidur? Ya kan? Di luar Ramadan sedikit tidur. Ya kan? Saat Ramadan dilatih kita untuk apa? Sedikit tidur. Malamnya kemudian qiyam. Terus zikir lagi, bangun lagi, gitu kan? Nah, itu sedikit tidurnya, latihan menunjukkan amalan qiyam. Ya, ini tiap hari terbentang. Malam hari kita bisa berlatih qiyam, bisa tahajud dan seterusnya. Tapi akumulasi latihannya, saya ingin bicara tentang Ramadan. Akumulasinya banyak di Ramadan. Wabil ashari, masuk ayat 18. Wabil ashari, dan spesifik ketika masuk waktu sahar. Ya. Kenapa dijamakkan? Allah ingin memberi peluang yang istimewa ini berlangsung setiap waktu, setiap hari. Banyak kalau kasih kesempatan. Jadi kalau nggak dapat sekarang, siapin buat besok. Nggak dapat besok, siapkan berikutnya lagi. Dibentangkan waktunya. Cuman ajal kita yang membatasi aktivitas kita. Karena itu kalau sudah dapat saharnya, jangan ditinggalkan. Karena belum tentu dapat yang berikutnya. Karena kita tidak bisa menjamin hidup sampai ke waktu berikutnya. Allah telah menetapkan ajal bagi kita sesuai dengan batas kehidupan kita untuk kembali kepada Allah. Ini ashar. Jadi peluangnya terbuka setiap waktu. Ya termasuk Ramadan. Ini lebih istimewa lagi. Karena waktunya berada di bulan yang istimewa. Karena itu saharnya pun lebih istimewa. Lebih spesifik lagi. Dan hanya berlangsung sebulan. Jadi kalau dapat kesempatan, manfaatkan. Karena kalau Ramadannya tuntas, gak dapat yang seperti itu lagi. Beda. Kualitas sahar di Ramadan dengan di luar Ramadan itu tidak sama. Ya, itu tidak serupa. Wabil ashari. Dan ketika memasuki waktu-waktu sahar itu, mereka yastaghfirun. Nah, ini dia amalannya. Mengisi waktu ini dengan doa, spesifik doanya diarahkan kepada istighfar. Nah, ini satu aja. Ya, spesifik. Satu aja amalannya. Nah, jadi selain makan tadi untuk kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Nah, ini sangat luar biasa. Spesifik waktu di waktu sahar. Perbanyak istighfar. Istighfar. Ya, istighfar itu kan bahasa singkatnya permohonan ampunan. Permohonan itu bahasa Arabnya doa. Doa yang arahnya khusus diarahkan untuk minta ampun kepada Allah. Kan ada doa yang minta kebutuhan dunia, ya, supaya dipenuhi, berada dalam ketentuan Allah. Ada minta untuk akhirat, ya minta surga, minta ridha, minta ringan hisab dan sebagainya, gitu kan? Nah, ada yang spesifik kebutuhannya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini istighfar. Ini langsung dari Al-Qur'an petunjuknya. Nah, dan mintanya memang nggak banyak karena waktunya singkat, nggak usah kebanyakan. Nggak usah kebanyakan. Ya. Jadi kata Al-Quran arahkan satu aja ke sini. Permohonan ampunan. Dan memang kalau sudah hamba itu terampuni, dilepaskan dari dosa,
dihapuskan dari kesalahan-kesalahan, kosong dari maksiat. Ini mau minta yang lain apa saja cepat dikabulkan. Kan orang kalau bersih suci itu kan rumus doa tuh masih ingat gak di hadisnya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha bersih, maha baik, maha suci, ya, dan menerima dari segala yang bersih, segala yang suci. Sedangkan doa itu permohonan yang suci. Hanya akan keluar dari yang suci dan sampainya kepada yang suci. Jadi kalau hati kitanya bersih, mau doa apa saja itu cepat dikabulkannya. Karena itu sering kan ada yang minta doa kepada orang saleh misalnya, itu kan? Sahabat minta kepada Nabi karena Nabi hatinya bersih, bening, baik, minta didoakan. Nah, ini gambarannya. Nah, Allah kasih kesempatan kita untuk berlatih membeningkan jiwa, menyucikan hati lewat ini. Nah, ini kalau sudah banyak istighfar, rajin istighfar, nanti sudah refleks ya. Otomatis itu dalam diri kita, di lisan kita udah istighfar. Oh, itu doanya mustajab itu, Masya Allah. Nah, latihannya ini. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar. Ini amalannya. Nah, jadi jangan terjebak, nanti harus diatur saat masuk Ramadan. Makanya sebelum Ramadan, nanti kan udah masuk Sya'ban nih, Masya Allah. Ya, awal pertamanya udah masuk Jumat, Sya'ban, Masya Allah. Udah bisa berlatih tuh nanti sahar. Di waktu sahar nanti ya, masuk ke Jumat nanti. Ya, latihan istighfar. Biasakan kalau 30 hari kita terbiasa, 29 30 hari masuk Ramadan sudah otomatis. Ya, sudah langsung. Otomatis sudah bangun, sudah siap dan seterusnya. Nah, waktunya diatur. Kapan waktunya makan, kapan istighfar. Nah, kalau mau dipadukan boleh. Misalnya sebelum makan tuh bangun dulu, sholat 2 rakaat, istighfar perbanyak, istighfar. Makan kan nggak lama, 15 menit juga cukup. Ya kan? Jadi kalau kita ambil misalnya 15-20 menit nih untuk makan kebutuhan jasmaninya, 15-20 menit, kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba makan, kan disiapin dulu, ya kan? Setelah makan juga kan nggak langsung kita selesai begitu saja. Ya, makanan turun dulu, ya, supaya khusyuk. Jangan sampai baru makan udah istighfar, tidak. Makanan turun dulu, dicerna dulu, ya rehat sejenak gini. Nanti ada sisa sekitar 5-10 menit sebelum fajar. Wah, indah, ini enak banget. Coba deh berlatih ya. Coba. Saya bisa mengatakan itu karena kita mencoba gitu. Jadi rasanya tuh beda. Enak gitu. Ya, ada tembusan kepada relung jiwa kita tuh. Terus ke hati kita dibawa. Nanti ada caranya. Ada cara bagaimana kita berzikir dengan baik, terutama terkait dengan istighfar. Ya, terus mengendalikan pikiran, mengendalikan ke jiwa. Kadang-kadang kita lagi astagfirullah, nah pikiran kan kemana-mana tuh. Nah, itu pikiran tuh bisa dikendalikan, diarahkan maksudnya, diarahkan untuk ikut berzikir, untuk istighfar. Nah, ini gambarannya. Wabil asharihum yastaghfirun. Catatan. 1. Al-Quran memberikan isyarat amalan ini saking pentingnya karena ada di waktu yang istimewa dan singkat waktunya, maka diminta oleh Al-Quran itu satu keluarga saling mensupport. Ya, satu keluarga saling mensupport. Ya, mendorong. Karena itu bentuknya jamak ini. Tadi saya pertahankan kata hum. Mereka. Kalau mereka itu walaupun ini kata gantinya menunjuk kepada orang-orang takwa, ke bentuk jama, tapi saya menggarisbawahi bahwa penunjukan ini dengan menggunakan diksi jama memberi kesan bahwa jangan soleh sendiri. Ini waktunya peluang yang besar, yang banyak. Ya, yang ingin dapat rahmat Allah kan bukan 1-2 orang saja. Dan kita pun di keluarga mengharap semua sekeluarga dapat kan? Ya, makanya ayo saling support, share, siapkan, ya bangunkan yang lainnya. Dan ini sudah fitrah. Kalau mau sahur kan Ramadan kita berlatih ya, Pak ya, Bu ya. Ayo sahur dulu. Walaupun memang baru keamalan fisik nih, latihannya jasmani. Nanti latih ke sini amalan rohani. Ya, bareng-bareng dilatih, dibimbing keluarga dari mulai makan dulu, jeda sebentar, kan? Setelah cuci semua duduk bareng-bareng, kemudian sama-sama beristighfar kepada Allah, itu Masya Allah dahsyat itu. Ya, pengaruhnya dahsyat sekali kepada jiwa, kepada kehidupan, keutuhan rumah tangga, ketenangan rumah tangga. Apalagi kalau dilatih tiap hari. Bang, terus bareng-bareng istighfar. Bareng-bareng istighfar, ya. Setelah itu secara personal memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Itu rasanya lain, beda. Ya, nanti saat Ramadan silahkan praktekkan. Saya sering bahas ini secara detail gitu ya. Hum yastaghfirun, mereka. Jadi ajak anggota keluarga. Kalau ini kita bawa tafsirnya spesifik ke keluarga, ya berlatih. Jangan 1-2 orang.
Ya, kalau anak-anak belum terbiasa kan biasanya demikian. Kalau belum terbiasa kan masih hambar, masih di lisan, belum masuk ke dalam jiwa. Ya, nggak apa-apa, berlatih dulu aja. Berlatih. Dari sekarang misalnya di Sya'ban kan nanti ada puasa juga. Ya, bangun, makan, setelah makan sudah dirapikan semuanya. Kadang-kadang kan ada yang mau tiduran dulu, ada yang mau sebentar, siap-siap. Nah, itu tahan sebentar, jadi istighfar dulu. Istighfar dulu. Bagaimana cara istighfarnya? Kita ngambil dari Quran dulu. Pindah ke sini. Quran surah 3 Ali Imran dari ayat 15 sampai dengan ayat 17. Nanti doa istighfarnya ayat di 16. 15-nya itu anugerahnya. Anugerah terindah yang kau miliki ketika kau mengamalkan amalan ini. Nah, ya. Ayat 15. 16-nya amalannya, 17-nya ini disebutkan ahli istighfarnya. Dengan 4 golongan lain. Yuk, kita ingat ya. Ya, kita ingat dulu. Nih lihat, Quran surah 3 Al Imran ayat 15 sampai 17. Tadi kan catatan pertamanya amalkan ini, ya kan, secara komunal di lingkup keluarga. Dan yang keduanya, bagaimana cara istighfar yang baiknya. Ya. Kita keluarkan di Quran dulu, ya. Nanti setelah itu baru kita turunkan kepada yang singkat-singkatnya. Ayat 15 masih ada di paling kanan, agak ke bawah di mushaf standar. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Nah, katakan Muhammad SAW, viralkan. Dan ini bahasanya menggunakan naba. Ada an-naba, berita besar, agung. Nah, ini balik lagi lah ke sini, istimewa. Sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Ini kalimat meminta diviralkannya oleh Allah bukan dari kata khabar, akhbara yukhbiru, bukan. Nabba yunabbi'u. Ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min rabbikum. Katakan Muhammad, viralkan ya kepada hamba-hambaku, kepada umatmu itu. Adakah kalian aku ingin berikan kabar yang dahsyat, berita yang besar, ya, yang melebihi semua aspek capaian-capaian dunia. Kan ayat 14 itu harapan-harapan terbesar di dunia. Ya. Di ayat 14 itu ada orientasi di antara sebagian manusia yang ingin mendapatkan capaian-capaian terbaik dunia. Quran surah 3 ayat 14 itu. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, kan? Ingin berkeluarga, kan? Wal banin, ingin punya keturunan, wal qanatiril muqantarah, ingin punya harta benda, ya, yang ya melimpah. Ya, minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Apalagi misalnya dari emas, perak. Ini kan emas, perak itu menunjukkan kepada harta benda, sifat materi, ya, uang, gitu kan, terkumpul dan sebagainya. Ingin kaya, ya, kalau kan capaian-capaian itu ingin berkeluarga, punya keturunan, ingin kaya, gitu kan. Wal khailil musawwamah, ingin punya tunggangan. Khail itu kuda yang kekar, yang baik, yang terbaik lah di kalangan kuda itu kalau dipakai kencang dan seterusnya. Nah, ini tunggangan kan kendaraan. Kalau khail dulu kan kendaraannya kuda. Ya, kalau sekarang kan kuda jingkrak. Ya, dan sebagainya gitu. Mereknya bisa macam-macam. Ya. Wal an'am, pengen punya peternakan. Wal harf, pengen punya perkebunan. Ya. Ini apa? Mata'ul hayatid dunya. Ini semua kesenangan-kesenangan, capaian-capaian duniawi. Ini capaian-capaian duniawi yang semua orang juga berpeluang bisa meraih itu. Jangankan orang beriman, yang belum beriman saja bisa kok dapat ini. Ada yang belum beriman kaya, banyak sekarang. Yang kaya banget juga banyak. Ada yang punya ternak, banyak. Yang punya kebun, banyak. Jadi ternyata perlombaan dunia itu kecil. Saking kecilnya, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa mendapati itu. Makanya orang-orang beriman itu mesti melampaui visi-visi dunia. Ya, karena tempat tinggal orang beriman itu di akhirat, di surga. Kita kan bertugas sementara di dunia itu. Ya, tempat kita itu akhirat. Makanya pulangnya ke akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena itu visi orang beriman mesti melampaui dunia. Visinya itu bagaimana kemudian sampai dengan berpulang ke tempat asalnya. Ya, ini cuma mencari sementara, lewati visi ini, tembuskan sampai ke akhirat. Kalau itu di surat Al-Hasyr ayat ke-18 itu, visi orang beriman dia meningkatkan takwa untuk pulang nanti, untuk akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ghad di sana ke akhirat. Itu. Jadi kalau cuma nyampe dunia itu kecil lah. Kecil.
Orang beriman tuh sayang kalau cuman sampai sini tuh sayang. Ya, visinya ke atas. Ke atas. Ketika mengejar akhirat, dunia akan ikut. Dunia akan ikut dengan sendirinya. Makanya dunia itu mudah gitu. Kalau kita turunkan kurikulum akhirat, dunia ikut. Nah, ini yang dimaksud perbedaannya nanti di Quran surah kedua, ayat 200 sampai 201. 200 itu untuk ahli dunia, 201 untuk orang beriman, keseimbangan dunia akhirat. Nah, ini jadi doa lagi. Yang ini wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, ada sebagian kalangan manusia yang orientasinya bahkan doanya untuk dunia saja. Saya karir pengen sukses minta. Ya Allah berikan kesuksesan dunia. Pengen berumah tangga minta. Pengen pekerjaan yang bagus minta. Ya, tapi nggak tembus sampai ke akhirat. Insan beriman tidak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang ideal. Ya, ini yang ideal. Jadi, teman-teman sekalian, ketika ada seseorang yang orientasinya hanya ke dunia saja, dan bahkan bangga, saking bangganya ditampilkan. Itu yang sering kita saksikan sekarang, tampil ini, punya ini. Ya, nggak apa-apa, silahkan saja, itu capaian masing-masing. Tapi kata Al-Quran, jangan dibanggakan dulu. Ya, pertanyaan besarnya, pertanyaan dasarnya, ini yang paling logis. Kalau kamu meninggalkan dunia, itu dibawa nggak? Oh, itu dalam banget tuh, dalam sekali. Dalam. Ya. Jadi kalau ada yang senang misalnya menampilkan lah, ya, menampilkan capaian-capaian dunianya dan senang disebut dengan crazy rich misalnya kan dan sebagainya. Nah, ditampilkan sih saya punya mobil baru, saya punya rumah ini dan sebagainya. Ditampilkan begitu saja. Nah, itu oleh Al-Qur'an disentuh. Ya. Silahkan ditampilkan, silahkan ditunjukkan capaian-capaian Anda. Cuman ditanya, nanti kalau kamu pindah dari dunia dan diumumkan perpindahan itu, bahkan di speaker masjid disampaikan, ya. Jadi speaker masjid itu penting sekali itu ya untuk disampaikan supaya orang juga tahu telah meninggal dunia. Tuh, telah meninggalkan dunia. Tuh, itu mobil kamu itu yang dibanggakan, dibawa nggak? Rumah kamu yang mewah itu, tuh, dibawa nggak? Capaian-capaian kamu yang di dunia didapatkan yang ini nih, yang ini. Dibawa nggak kata Al-Quran? Ya. Jadi sayang kalau cuman visinya, kamu bisa sukses di dunia, yang orang lain pun bisa seperti itu. Kenapa visi kamu nggak dinaikkan untuk menjadi lebih istimewa? Bawa kesuksesan dunia itu untuk mengantarkan pada kesuksesan akhirat. Ya, karena itulah diberikan fasilitas oleh Allah itu untuk apa? Untuk berlomba mencapai kebaikan akhirat. Karena boleh jadi orang yang misalnya umum ya, ini umum. Yang mendapatkan raihan-raihan tinggi dunia itu sampai mendapatkan fasilitas ini boleh jadi belum ada keseimbangan akhiratnya. Kau mungkin belum bisa bangun seperti yang lain, yang sudah bisa tahajud tiap malam, udah bisa puasa, udah rajin menghafal Quran. Dikasih oleh Allah ini lewat ini. Supaya digunakan untuk berlomba menyusul kepada yang lain yang dengan amalan fisiknya sudah luar biasa. Maaf ya, ini sedikit sekali untuk sentuhan gitu. Jadi jangan sampai lupa. Ya, lupa menikmati itu semua ditampilkan ke banyak orang. Tuh kan? Namun lupa apa? Bahwa suatu saat akan berpulang dan ditinggalkan semua ini. Maka mana capaian di akhirnya? Karena itulah ayat 15 surah Ali Imran menyambung ayat 14 itu. Bagus, gak dilarang untuk kaya. Kalau perlu sekaya-kayanya supaya ada peluang untuk ibadah. Maka kemudian dijalankanlah ayat 15 untuk memberikan kesan bagaimana kekayaan ini yang ada di dunia bisa mengantarkan pada kemuliaan akhirat yang sifatnya lebih abadi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ya, Muhammad SAW viralkan kepada umatmu. Mau nggak dikasih yang lebih dahsyat dari semua ini? Ini nggak ada bandingannya. Nggak sebanding sama sekali. Kecil. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Bagi orang-orang yang mau meningkatkan takwa kepada Rabbnya. Jadi, ini cara memahaminya, perhatikan. Cara memahaminya. Kita disupport untuk kaya. Bagi yang ingin memilih kekayaan, materi, sebagai jalan menuju akhirat. Kan ada 4 cara. Ada dengan harta, ada dengan ilmu, ada dengan kedudukan, ada dengan tenaga. Ini 4. Simple, hidup itu simple sekali. Mau pilih yang mana di antara 4 ini? Ya, saya memilih pengetahuan misalnya. Kan jalurnya ada semua. Nabi kan gambarkan itu, karena itu Nabi ideal dengan tenaganya ada, ya kan? Beliau ikut membimbing umat, ikut berjihad, ikut macam-macam segala dengan tenaga ada. Dengan ilmu iya, memberi pencerahan, ya mengajarkan dan sebagainya. Dengan harta iya, nunjukin bagaimana kalau sedekah. Ya, kalau berbagi dan sebagainya. Dengan kedudukan, iya, beliau kedudukan tertinggi yang Allah berikan kepada seluruh manusia di bumi. Kan Nabi Muhammad yang tertingginya, sallallahu alaihi wasallam.
Kan? Kita tinggal pilih seperti sahabat memilih. Di passion di harta seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Di kedudukan ada siapa misalnya? Ada Ammar bin As, ya. Ada siapa lagi misalnya? Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Umar bin Khattab. Di ilmu ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, kan? Di tenaga ada Bilal bin Rabah yang mengarahkan tenaganya untuk azan dan seterusnya. Hidup ini simple, mau pilih yang mana? Tinggal tunggu sampai meninggal aja. Meninggal, selesai. Gitu aja, simple kan? Nah, jadi kalau mau pakai harta pun silahkan. Ya, mau pakai ilmu silahkan, pakai tenaga silahkan, kedudukan silahkan. Nah, perangkat ini arahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar akhirat, yaitu takwa. Ya. Jadi tidak dilarang, silahkan jalani kehidupan dunia dengan kaya, sekaya-kayanya boleh, nggak ada masalah. Nah, dengan persoalannya, dengan kaya itu gimana caranya jadi orang takwa? Makanya ada nanti konsepsi menjadi takwa lewat harta yang Ali Imran ayat 134 itu. Di situ disiapkan ada skemanya apa? Skema zakat, skema infak, skema sedekah, penuhi kebutuhan keluarga, ya kan? Setelah itu lihat yang di sampingnya, lihat terjauh lagi, dzawil qurba, dzawil junubi, yang paling dekat, yang paling jauh dan sebagainya. Ini skemanya ada. Ya. Nah, ini gambarannya, yang pakai ilmu juga demikian, yang pakai kedudukan juga demikian. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Bagi orang-orang yang mampu mengkreasikan semua potensi amalan yang dia pilih saat di dunia menuju peningkatan takwa, maka Allah siapkan yang terbaik saat dia pulang ke akhirat. Surganya, Masya Allah. Ya. Terus di sini dapat keluarga. Di akhirat diberikan lagi keluarga dari pasangan-pasangan yang lebih indah, lebih dahsyat. Ya. Istri di dunia dibentuk lagi dengan tampilan lebih indah, lebih baik. Ya kan? Pasangan-pasangan dunianya. Panjang sama-sama beriman. Ya kan? Suami juga demikian. Ya, di bidadari itu bisa tampak dari istri-istrinya saat di dunia. Ya, suaminya pangeran-pangeran surga saat di dunia, kembali ke akhirat dipasangkan kembali dengan kreasi yang lebih indah, lebih baik, lebih muda dan sebagainya, tampilannya lebih indah, ganteng, cantik dan sebagainya. Selain gambaran-gambaran lain, itu dari segi keluarga. Ini ideal manusia yang dilihat nih yang paling ganteng, paling cantik saat di dunia. Nanti saat ke akhirat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Diganti. Yang ini yang Anda lelah mencapainya, silakan yang kaya-kaya sekarang. Ketika ditanya, mereka selalu mengatakan, jangan lihat saya sekarang ya, lihat saya dulu bagaimana saya meraihnya. Itu fitrah manusia tuh. Coba deh kalau ada konten-konten tuh yang kaya-kaya bisa ditampilkan. Ini kalimat-kalimatnya apa? Jangan lihat saya sekarang, lihat dulu bagaimana perjuangan begini, begitu. Jadi di dunia itu, mau kaya tuh mesti berjuang. Ada yang di jalanan dulu nih, di akhirat tuh teman-teman sekalian. Yang paling sederhana, surga tingkat yang paling bawahnya aja. Ya, tuh lihat di Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Sekali pengen langsung datang. Enggak ada kerja keras lagi. Jadi sifat kaya dunia ya menyandingkan kekayaan ini dengan pendahuluan ikhtiar, usaha. Ya, kadang capek, lelah, gelap lagi, ketemu ini sampai sakit, sampai macam-macam. Jadi kayanya itu dari capek dulu. Akhirat, kata Allah, kalau kamu masuk ke akhirat, gak ada capek lagi, gak ada ikhtiar. Terbayang, celing, langsung ada. Wa utubihi mutasyabiha. Persis kayak buah-buah aja kelihatan kayak sama semua warnanya, tapi rasanya bisa beda. Ada lagi tafsirnya yang menyampaikan, semua keinginan langsung dekat sekali. Wadanal jannataini dan pengen ini ambil, pengen itu ambil, terbayang langsung ada. Masya Allah. Ini. Jadi makanya bahasa viralnya kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Ini nggak ada gambarannya sama dunia, jauh daripada itu. Ini dari hewan, dari macam-macam, dari kebun. Kebunnya diganti dengan lebih indah lagi. Anda punya perkebunan, coba cari. Yang kebun di bawahnya langsung ada sungainya. Sungainya terbuat dari susu, dari madu, dari macam-macam. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi nggak ada bandingannya. Akhirat. Ya. Ini dapat semua kebaikan-kebaikan. Jadi apa yang pernah diraih oleh manusia langsung oleh Allah dibalas yang memang nggak bisa tertandingi. Laisa kamitslihi syai'. Nggak tertandingi. Ya, untuk memberikan apa? Memberikan motivasi kepada kita. Ayo. Ya, harus sadar ya, harus sadar. Jadi cara menyadarkan itu seringkali diungkapkan dengan kematian. Ya, kamu kan kalau meninggal kamu tinggalkan nih semua. Nih, kan ini logika dasar yang sangat sederhana. Ini dunia, ini akhirat.
Kita kan sering saksikan setiap hari bahwa kalau sudah ajal tiba ini meninggalkan dunia. Pindahnya kemana? Itu aja. Ini kalau Anda pun dapat status terkaya atau terkuat, punya kedudukan sekarang, terpintar, tetap meninggal. Ini. Ketika meninggal ini pindahnya kemana? Allah pencipta kita sudah ngasih info jauh-jauh hari. Kalau meninggal, pindahnya ke sini, ke akhirat. Waiting roomnya di alam barzakh, di kuburan. Bekalnya bukan bekal dunia yang Anda kumpulkan ini, tapi kreasi dunia dengan skema takwa. Sehingga menghasilkan hasanah. Dari situ muncul ajrun. Ajrun itu yang dibawa pulang. Ya, bukan nama, bentuk amal soleh. Tapi nama saya ajrun, ajrun sing misalnya. bukan nama. Ini bentuk gambaran dari kreasi amal soleh sini. Nah, di antara sekian banyak amal soleh itu yang telah dititi, dikreasikan, coba dilihat. Atau jangan-jangan selama berkehidupan masih terjebak di sini nih, terjebak di dunianya. Ya, belum jadi kreasi akhirat. Kan nggak dilarang kayak silahkan. Pakai tuh mobil yang hebat itu untuk sholat, untuk ke taklim, nyantuni anak yatim, kan? Ya, pakai perangkat-perangkat kehidupan itu untuk skema-skema yang terbaik. Jadi dunia dapat, akhirat dapat. Contoh idealnya udah banyak. Abdurrahman bin Auf itu kan kaya luar biasa. Utsman bin Affan. Bagaimana mereka sampai sekarang masih punya aktiva akhirat? Simpanan-simpanan yang mengkreasikan jariah untuk mereka. Nah, kalau kita menyadari bahwa oh iya, saya ada yang kurang tepat nih dalam orientasi hidupnya, harus ditata begini, punya nilai kebaikan. Maka muncullah ayat 16. Memberi gambaran kepada kita untuk membangun kesadaran. Dan puncak bangunan latihan itu saat Ramadan. Karena Ramadan itu satu waktu yang panjang saat keadaan hati kita mulai tertunduk. Itu menundukkan hati itu bukan perkara mudah. Ramadan itu Allah kasih fitrah. Semua silahkan cek. Ya, yang paling punya kedudukan tinggi aja saat Ramadan tuh bisa tunduk kok. Bisa tunduk. Ya, jiwanya bisa menunduk, siap untuk ibadah, bahkan puasa juga. Ya, bahkan mencari yatim juga, mencari du'afa juga. Nah, ini penting sekali untuk bahan kontemplasi. Kalau di istilah orang sekarang itu ketika masuk ke titik nol. Titik nol itu kan titik yang paling dasar gitu. Jadi semua bisa berpengaruh. Ya, dan itu bisa menggerakkan, pengaruhnya besar sekali. Nah, yang paling bagus yang menggerakkan itu tuntunan-tuntunan agama dengan jalan yang benar. Ya, di titik nol itu tidak mudah mendapatinya. Kadang-kadang ada yang dapat lewat musibah besar dulu baru sadar kembali. Ini Ramadan itu terbuka lapangan luasnya. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Ini ayat 16, alladzina yaquluna ya, Rabbana amanna. Ya Allah, kami sadar, kami beriman. Ya, Masya Allah, sadar nih. Jadi begitu dikasih gambaran oleh Al-Quran nih, kamu ini nyari-nyari dunia, berangkat gelap, pulang gelap, cuman buat jadi gini, kaya, bikin konten, tampilkan, terus meninggal. Terus hidup kamu begitu aja. Ya, kalau kita bawa ke bahasa sekarang nih, kamu ini nyari-nyari dunia, kerja keras, capek, sampai pernah sakit, pernah gini, pernah gitu. Terus setelah kaya, cuman buat dibikin konten, ditebarkan ke masyarakat. Terus kamu meninggal. Hidup kamu mau begitu saja, kata Al-Quran. Nanti kalau kamu sudah meninggal, pindah ke sini, ke akhirat, bekal kamu apa? Terus saking sayangnya Allah. Allah tetap menginginkan kau kaya. Ya, dengan bimbingan keislaman ini, bukan ingin menjadikan kau meninggalkan kekayaan kau itu, bukan. Tetaplah jadi kaya. Tapi kreasikan kekayaan itu menjadi nilai takwa sehingga bisa dibawa pulang. Objektif kan? Adil kan? Kekuasaan juga begitu. Ya, ketika Islam datang memberikan bimbingan pada kekuasaan bukan untuk menurunkan kekuasaan, bukan. Tapi membimbing kekuasaan agar lebih menghasilkan maslahat yang bermartabat sehingga mengangkat yang punya kedudukan itu lebih terhormat. Makanya ketika Musa dan Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun, itu bukan untuk menurunkan kekuasaan Fir'aun. Ya, pada mulanya apa? Pada mulanya untuk membimbing Fir'aun agar tidak menyelewengkan kedudukan. Coba lihat di Quran surah ke-20, Toha ayat 43-44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa Harun, pergilah kepada Fir'aun, dakwahi, bimbing, ingatkan, dia sudah menyeleweng dari kedudukan. Jadi untuk mengembalikan lagi supaya kedudukan itu melahirkan polisi yang baik. Ya, kebijakan-kebijakan yang benar, bukan untuk menurunkan Fir'aun. Soalnya kan begitu. Cuman sampai akhir aja Fir'aunnya kekeh, itu kan menyeleweng, ini jadi persoalan.
Ya, jadi untuk dibalikin, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bimbing dengan lembut, bimbing dengan baik, mungkin dia ingat. Dengan ingat itu dia kembali menata kedudukannya sehingga melahirkan maslahat bagi rakyatnya. Itu. Jadi tidak dilarang untuk kaya, malah disupport semakin kaya dan bermaslahat. Tidak dilarang untuk punya kedudukan, malah kalau perlu semakin tinggi dan bermartabat. Itu indahnya. Ilmu juga begitu. Nah, ini zikirnya teman-teman. Balik ke sini tentang istighfar. Zikirnya ini. Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami sadar sekarang. Kami beriman. Kami sadar kami akan meninggal. Kami sadar kami akan pulang, ya Allah. Faghfir lana. Maka mohon ampuni kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Salah selama ini, ya Allah. Salah kami akui keliru, ya Allah. Keliru menempatkan ilmu. Udah sampai tinggi-tinggi, sampai jangankan dokter digelari oleh orang profesor dan sebagainya. Tapi ya Allah, sampai jadi profesor belum kenal Engkau, ya Allah. Hamba orang menyebut di dunia sebagai profesor, tapi sholat aja belum khusyuk, ya Allah. Hamba disebut oleh orang, ya Allah, sebagai orang terkaya, tapi sholat aja belum mampu khusyuk, ya Allah. Hamba disebut oleh orang-orang paling hebat, punya kedudukan yang tinggi, ya Allah, mohon ampun. Untuk tahajud aja belum mampu. Bagaimana saat pulang? Maka mulai keluarlah kalimat di ayat 16-nya. Alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan sampai pulangnya saya di akhirat ke neraka, ya Allah. Kan cuma dua, kalau bukan surga neraka. Waiting room-nya disebut A'raf. A'raf itu ruang tunggu. Kalau amalannya 50-50. Nunggu sampai hisab selesai baru dengan rahmat Allah dia ke surga. Tapi tempatnya cuma dua. Kalau bukan surga, itu neraka. Makanya setelah istighfar, dia berpikir, berkontemplasi, merenung. Ini pekerjaan saya, kalau saya meninggal, mengarahkan kepada rahmat enggak? Berpeluang dapat rahmat Allah enggak? Dan rahmat yang mengantarkan ke surga itu. Berpeluang enggak dapat rahmat Allah? Berpeluang enggak ke surga? Dia pikir kan, dia lihat amalannya. Dia coba koreksi diri, dia coba introspeksi. Ya, makanya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 itu kan diminta bergegas untuk berintrospeksi. Wasari'u ila maghfirah. Coba bergegas untuk introspeksi diri. Lihat, kamu kan bisa melihat amalan kamu itu. Bisa mengecek ke belakang bagaimana ya, sejarah hidup kamu itu. Pekerjaan, aktivitas kamu. Kata Quran, silahkan cek kembali. Begitu ada kesadaran, Rabbana amanna, ya Allah, sadar saya. Saya banyak kelirunya, ya Allah. Saya banyak salahnya. Gak usah lihat orang, lihat pribadi kita. Ya, saya banyak salahnya, banyak kelirunya. Faghfir lana, minta ampun, ya Allah. Dzunubana, banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Saya banyak berbuat dosa. Wa qina adzabannar. Ya Allah, kalau wafat jangan sampai, ya Allah. Jangan sampai di akhirat yang muaranya ke neraka. Jangan sampai kemudian ternistakan. Ya, hati-hatilah. Apakah perangkat dunia yang dibanggakan itu, yang kadang ditampilkan, mampu menyelamatkan kita saat pulang? Nah, ini bahaya. Yang bahaya. Atau apakah dia menyelamatkan atau malah memberikan beban? Hati-hati. Ya, kalau istidraj kan makin banyak beban tuh. Istidraj itu bahaya, paling bahaya. Nah, ini zikirnya. Amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa yang terbiasa bisa melakukan itu? 5 golongan. As-sabirina, sabar. Was-sadiqina, orang jujur. Wal qanitina, orang khusyuk. Wal munfiqina, orang infak. Wal mustaghfirina bil ashar. Ahli istighfar di waktu sahar. Ya. Jadi biasanya yang mengarahkan seseorang pada kesadaran paripurna untuk kembali kepada Allah, ini kalau kena musibah, lalu musibah tinggi sampai ke titik dia terendah itu, ingat. Baru muncul kesabaran, baru istighfar, baru ingat dosa, baru balik lagi. Ya kan? Atau sadiqin, orang-orang jujur dalam beraktivitas. Ya, orang-orang jujur itu kan tantangannya apa? Tantangannya dusta. Ngajak kepada yang tidak tepat, ke maksiat. Di usaha untuk disogok, diajak korupsi dan sebagainya. Bukankah ketika ada yang seperti itu, ya jiwa kita kalau biasa dilatih benar tuh keluar istighfar, astagfirullah. Nah, ini dia. Ya, nggak mau terlibat dosa. Sama dengan orang khusyuk dalam sholat. Bukankah dalam sholat itu menghamba sepenuhnya, banyak istighfar. Ya, dalam ruku istighfar, sujud istighfar, dan seterusnya. Orang infak juga kalau benar tuh, infaknya ya mengarahkan pada pensucian jiwa kan, kebeningan hatinya. Makanya zakat, ya puncak tertinggi kewajibannya kan zakat. Zakat itu ketika dikeluarkan apa? Untuk menyucikan jiwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Itu kan yang di At-Taubah itu. Menyucikan, membeningkan hati, mengoreksi supaya tidak berlebihan tomak kepada dunia dan sebagainya. Dan latihan puncaknya ini wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ternyata waktu sahar itu menjadi istimewa karena paling efektif untuk menyentuh jiwa. Untuk berkontemplasi, menata lagi. Jadi kalau orang sebelum beraktivitas, kan mulai aktivitas itu fajar kan? Ya, was-subhi idza tanaffas, kalau tiba waktu subuh mulai berkreasi, alam pun mulai ya mengeluarkan oksigen, semua mulai bergerak beraktivitas. Nah, orang Islam itu yang baik, hidupnya terencana. Sebelum beraktivitas dia merenung dulu. Menyiapkan rencana dengan baik, mengoreksi dulu, istighfar. Nah, waktu yang paling efektif itu sahar. Ya, ini titik baliknya ini. Ketika masuk ke waktu sahar, aktivitasnya sahur, jangan cuma sekedar makan. Ya, makan itu sunnah kita kerjakan, melahirkan energi. Tapi ini konsepsi untuk mengkreasikan energi itu menjadi baik, kuncinya di sini. Amalan ini, wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Apa zikir yang dipakai itu saat waktu sahar? Ayat 16 tadi. Anda bisa pakai itu. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Keluarin ayatnya ya, ayat 16 nih, keluarkan. Tulis. Dikeluarkan ayat 16. Quran surah 3 Ali Imran ayat 16. Latihan baca, hafalkan dari sekarang. Ya, hafalkan. Jadi mulai dibaca, hafalkan. Nanti setiap waktu sahar baca itu. Itu langsung dari Al-Qur'an. Ijazahnya dikasihnya bukan dari manusia, dari Allah, Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Dari Allah langsung. Ya, langsung Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Terus baca terus sampai merasakan hati kita terbawa, ada getaran di hati kita terbawa. Ya, terus Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Latihan. Sampai nanti kalau sudah terbiasa, ya jadi bahasa singkat, jadi kalimat singkat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau sudah terbiasa dengan yang tadi, itu nanti dengan yang singkat yang keluarnya astagfirullah, terbayang yang tadi semua. Kalau ini sudah kita biasakan, terbawalah keadaan diri kita menatap hidup itu semua aktivitas dengan sempurna. Jadi semua tatapan itu kita tahu hakikatnya. Dunia pada akhirnya meninggal juga. Ya kan? Maka semua kreasi dunia tetap dikerjakan, tetap semangat, kerja semangat lagi. Untuk apa? Untuk mengkreasikan takwa sehingga menjadi bekal akhirat. Dan dia sadar di situ akan kembali pulang kepada Allah. Sadar dibimbing oleh Allah. Sadar kegiatan itu kemudian telah ditata, tinggal ikutin rumusnya dan sebagainya. Kesadaran itulah yang mengembalikan diri kita kepada Allah disebut dengan syahadat. Ya, kata kerjanya verbnya disebut dengan syahidah. Makanya ayat 18-nya itu membentuk kesadaran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya kan? Yang paham sesungguhnya tentang kuasa Allah, satu Allah sendiri. Tahu dirinya Tuhan. Tuhan tuh mesti tahu dirinya Tuhan. Aneh ada yang dipertuhankan nggak tahu dirinya Tuhan. Ya. Makanya di Islam kan menolak makhluk diangkat sebagai Tuhan. Salah satu kelemahannya, kapan dia sadar dirinya sebagai Tuhan? Jadi kalau ada yang dipertuhankan di kalangan makhluk siapapun misalnya kan, sosok A, sosok B, sosok C, dipertuhankan oleh makhluk sendiri, tanyakan, sejak kapan dirinya menjadi Tuhan? Yang kedua, sadarkah dia sebagai Tuhan? Karena Tuhan tuh mesti sadar dirinya sebagai Tuhan. Nah, yang bisa sadar akan ketuhanan Tuhan, pertama Tuhan itu sendiri. Harus sadar. Yang kedua, malaikat, lingkup terdekatnya. Yang ketiga siapa? Ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, yang bisa mengarahkan ilmu. Ahli ilmu yang tahu ilmunya dipakai kemana. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah. Nah, ini jalan untuk menjadikan ilmu kita terbimbing supaya mendekat kepada Allah, ini istighfar. Waktu sahar. Nah, makanya ada yang menambah dengan kebutuhan aklani. Puncaknya yang ketiga, akal. Jadi begitu sudah rohaninya tajam, kuat, dekat dengan Allah, ya energi sudah masuk, dia isi tuh. Ada yang sudah mulai nulis. Ya, saya punya sahabat-sahabat di Timur Tengah itu. Ada Dr. Hasan El-Bash itu lahir di Palestina, tapi tumbuh besar dan mengajar di Syria. Itu ahli perbandingan agama. Mungkin di atas Ahmad Didat lah kalau kita mau turunin lagi. Ya, karena beliau kerangka keilmuannya lebih tinggi. Ya, Al-Quran, hafal, hadis, terapan fikih. Saya pernah ketemu dengan beliau. Jadi kalau ke Tripoli itu ngisi seminar, itu kita sering diskusi. Kadang masuk ke flat saya, kadang saya ke tempat beliau, di koser di tempat istirahat. Sering diskusi. Ya, tentang bagaimana di Al-Quran, dibawa ke skema peradaban, diskusi ini, diskusi dan teks-teks masa lalu, perbandingan-perbandingan misalnya, ya dengan Bible, dengan ini, dengan itu Masya Allah tuh ilmunya luar biasa. Nah, apa kebiasaannya? Kebiasaannya
itu sudah otomatis bangun jam 2 setiap hari di luar Ramadan. Bangun jam 2 itu tahajud. Udah itu apa? Nulis. Nah, kalau nggak percaya silakan. Ya, saya dulu sejak di pesantren tuh, ya guru-guru saya insya Allah tahu, teman-teman tahu. Kalau kita bangun malam itu tahajud, sudah malam itu kita sudah pegang buku, pegang kitab dan sebagainya. Nah itu masya Allah cepatnya tuh beda dengan waktu-waktu biasa. Ya, belajar di waktu itu sangat efektif. Dan silahkan riset sedalam-dalamnya bagaimana suasana otak kita, ya suasana diri kita sepenuhnya di masa waktu-waktu ini, waktu sahar ini, khususnya di sepertiga malam sampai ke sahar. Itu dahsyat. Jadi untuk rohani terpenuhi, jasmani juga dicukupkan, dan aklani juga tersupport dengan baik. Tapi karena pembahasan kita sekarang poinnya ke sini tentang doa di waktu sahar, maka ini gambarannya. Istighfar. Itu yang dimanfaatkan ya. Manfaatkan dengan baik. Jadi saya sudah sampaikan itu ayat Qur'annya. Keluarkan ayat 16. Itu zikir terbaik yang Allah berikan. Nanti kalau itu sudah terbiasa, sudah belajar, terbawa beraktivitas. Nanti refleks. Di mobil itu otomatis kita katakan astagfirullah. Mau duduk astagfirullah. Mau minum astagfirullah. Itu sudah terbiasa. Wah itu kalau sudah biasa begitu, rahmat Allah tuh Masya Allah. Ngalir terus. Ngalir. Dan terjaga dari maksiat. Terjaga dari perbuatan maksiat. Nah ini yang kita bisa uraikan. Tadi saya janji teman-teman ya, untuk menyampaikan yang di hadisnya, yang di Al-Bukhari. Ini ada Al-Bukhari. Itu kita samakan ya. Kitabnya yang ke-30. Kitab ke-30. Bismillah. Kitabus Shaum. Ini betul ya, halaman 280. Ini ada. Kemudian 17, 18, 19, 17. Ini subbab 17. Subbab 17. Nah ini betul ya, subbab 17. 17, 18, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilalin. Nah, ini menunjuk kepada waktunya. Tadi kan kita bahas waktu, ya. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mencegah kalian untuk menunaikan sahur adzannya Bilal. Ya, nah ini menarik nih informasinya nih. Nanti ada kaitan juga dengan imsak yang biasa kita pahami gitu ya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an-Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kan anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Masyaallah. Rawahul Bukhari. Jadi saya kasih ini inspirasi ya, Masya Allah gitu. Jadi yang kita kenal, yang viral, yang biasa adzan itu kan sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sudah populer sekali. Nah, ada kisah. Kisah ini terkait dengan seorang sepuh yang sangat luar biasa ketika datang ke Yathrib. Kemudian Nabi sudah membuat masjid, ya masjid dikenal dengan Masjid Nabawi itu. Beliau seorang sepuh ini Abdullah bin Abi Umi Maktum, ya itu Masya Allah ya matanya divonis secara medis tidak bisa melihat. Namun saya selalu mengatakan orang soleh itu kalau nggak melihat, saya selalu mengatakan bahwa dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Jadi satu kali datang kepada Rasulullah SAW, ya bahasa kita yang bermakna ya Rasulullah ali ya rohsah, ya Rasulullah apakah aku bisa dapat rohsah nggak? Kenapa? Subuhnya di rumah. Kenapa? Ada kondisi yang menyulitkan. Jadi kalau Zuhur ya bisa ke masjid karena banyak orang juga tertuntun, ada jalan enak gitu kan. Kemudian bisa itikaf ke asar. Maghrib ke isya masih bisa itikaf, isya pulang. Subuh itu ada kesulitan. Ya kesulitan kalau untuk berjalan ke masjid gitu kan. Nah, suasananya walaupun nggak terlalu jauh lah. Madinah tempo dulu kan nggak seperti sekarang. Ya Nabi itu bijak sekali. Nabi nggak katakan iya atau tidak. Tapi menguji lagi untuk memberikan kesan banyak pahala gitu kan. Apa kata Nabi? Kalau Rasulullah SAW au bimakna au bimakal atas ma'ul adzan. Kau dengar adzan enggak? Yang dimaksud adzan Bilal. Ya, bala, saya dengar. Ya, apa kata Nabi? Ya, bima makna madum tatas ma'ul adzan fa'adhiha fil masjid. Kalau masih terdengar adzan, maka sekuat mungkin, sebaik mungkin, sedapat mungkin bisa tunaikan di masjid. Nabi tidak dalam posisi melarang, tidak dalam posisi membenarkan, kan? Tapi posisinya mengarahkan. Kalau ada kemampuan dalam kondisi demikian, sampai ke titik akhirnya tuh, ya masih bisa ke masjid, ke masjid.
sampai ke titik akhir. Nah, biasanya dalam fikih itu gini, semangat fikih. Kalau ada sesuatu yang masih ditekankan oleh Rasulullah dalam kondisi tertentu sampai ke titik akhir, ini menunjukkan ada yang sangat penting di dalamnya. Sholat misalnya, kenapa Allah sangat menekankan kepada kita sampai titik terakhir? Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring atau sambil isyarat. Karena ada yang sangat penting di dalamnya. Sampai saking pentingnya di akhirat pun hisab pertamanya sholat. Nah ini ke masjid di waktu fajar itu saking pentingnya sampai ke titik terakhir. Nah, Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhu menyadari itu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau tidak protes, tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah sepuh, nggak bisa lihat, masih diminta ke masjid juga." Tidak begitu. Cara berpikirnya adalah kalau Nabi masih mengarahkan ke titik yang terakhir, berarti ada yang penting banget di situ. Maka beliau mulai merubah kebiasaannya. Ya, bangunnya kemudian ditata lagi, disiapkan perangkatnya, disiapkan untuk penunjuknya dan sebagainya, berangkat lebih awal ke masjid. Sejak peristiwa itu bukan hanya ke masjid waktu subuh, azan subuhnya. Allahu Akbar. Azan, itu cara berpikirnya tuh. Jadi kalau kita melihat nas dalam Al-Quran, dalam hadis, ada satu yang penting nih kayak sahar gini, maka cara berpikirnya ayo kreasikan sampai kita dapatkan itu. Nah ini bagaimana memaknainya seperti seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jadi dalam keadaan sudah sepuh, terbatas pun masih pengen itu. Ya, sampai kalau bisa tuh berharap meninggal tuh kalaupun tiba aja dalam keadaan yang terbaik tuh, ke titik yang terbaik itu adzan. Maka sejak peristiwa itu adzan subuhnya itu yang mengumandangkan Abdullah bin Abi Umi Maktum sampai ke Ramadan. Nah, Bilal tetap adzan. Adzannya kapan dilakukannya? Di luar waktu subuhnya dan spesifik untuk subuhnya mengawali adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk mengingatkan ya kepada masyarakat bahwa sebentar lagi akan tiba fajarnya. Sebentar lagi akan tiba fajarnya. Ini sejarah asal mulanya ada adzan 2 kali di waktu subuh. Sampai sekarang di Madinah 2 kali adzannya. Ya sampai sekarang. Jadi adzan pertama itu pengingat. Ya, tanbih, mengingatkan masyarakat sebentar lagi akan tiba. Dan itu sangat efektif di Ramadan. Untuk apa? Mengingatkan waktu sahar. Ya, supaya sahur, bukan cuma makan. Ya, makanya kata Nabi di sini di hadis yang dari Sayyidah Aisyah, ya kulu washrabu, kalau Bilal adzan, makan aja. Makan aja. Jadi kalau adzannya Bilal, makan. Sampai kapan? Sampai nanti tiba adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Kalau sudah tiba adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum, jangan makan lagi. Kalau itu sudah masuk waktunya fajar. Ya, itu sudah masuk waktunya fajar. Ini yang disebut adzan awal itu, adzan pengingat itu, tahrimnya itu. Ya, untuk siap-siap karena sebentar lagi akan ada tiba waktunya fajar. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Nah, ini ada sampai kepada kita penggabungan 2 hadis ini, 2 riwayat ini yang tadi disampaikan kepada kita itu salah satunya. Ini nggak sampainya cuma 1 kalimat aja. Ya, ini Nabi mengatakan kalau Bilal masih adzan masih boleh makan. Terus sebagian masyarakat informasinya belum utuh keterimanya, taunya yang adzan Bilal. Karena itu viral di masyarakat, kalau sudah adzan masih boleh makan. Nanti kalau adzannya selesai, boleh. Baru dimulai puasanya. Tidak. Kalau sudah adzan, ya berhenti makannya. Karena yang dimaksudkan adzan di sini adzannya Bilal, bukan adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Adzannya Bilal itu sebelum subuh untuk mengingatkan waktu sahar tiba. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, sudah Allahu Akbar, keluar tuh, jangan diterusin ya. Jadi kalau sudah adzan tuh jangan makan, jangan minum. Dimulainya puasa itu saat subuh, tandanya adzan berkumandang. Jelas ya? Nah, itu sudah imsak. Jadi waktu imsak itu waktunya puasa dimulainya saat adzan. Ya. Jadi kalau yang dimaksud imsak, nah itu bukan imsak dalam waktu kita mulai puasa. Itu yang dimaksudkan adzannya Bilal. Jelas ya? Nah, itu waktu sahar. Jadi dari sejak zaman Nabi waktu sahar itu sudah diingatkan saking pentingnya. Dengan apa? Bilal adzan. Allahu Akbar, bangun tuh sahar. Ya, di kita macam-macam tuh, ada yang pakai murattal, Quran dan sebagainya. Masya Allah tuh, di daerah-daerah tuh. Saya waktu di pesantren juga Masya Allah itu ya. Udah pengingat dan seterusnya. Itu zaman Nabi sampai sekarang di Madinah itu waktu sahar tuh dibangunin. Saking pentingnya itu. Ya, jadi kalau yang baru umrah begitu adzan, pertama hati-hati jangan terlampau soleh juga. Ada langsung duluan sholat subuh deh. Ada yang baru awal-awal dengar itu nggak paham tuh langsung subuh, tiba-tiba adzan lagi gitu ya. Nah, itu yang pertama itu waktu sahar. Ya, di Mekah juga begitu, adzan 2 kali untuk mengingatkan waktu sahar. Jadi spiritnya itu ada yang penting di waktu sahar. Saking pentingnya diinfokan, bangun, cepat bangun. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi kalau suasana puasa terkait dengan makan. Kalau sudah tiba fajar, selesai. Ya, puasa dimulai. Nah ini, babu ta'khiris sahur.
Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Ubaidillah haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu atasahharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrika as-sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini bab kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita ditangkap oleh sahabat, dipraktikkan oleh sahabat. Ya, apa itu tasahharu fa inna fi sahuri barakah? Makannya di waktu sahar. Artinya diakhirkan makan itu. Jangan terlalu awal. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari di topik yang ke-18 itu membuat spesifik subtopik tentang mengakhirkan makan. Betul-betul di waktu sahur. Ini ada pengalaman dari sahabat namanya Sahal bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menangkap isyarat Nabi dan mempraktekkan. Saya kalau makan ya di waktu sahar itu, saya makannya betul-betul mengakhirkan. Jadi diisi dengan ibadah dulu. Ya, ini formulasi yang istighfarnya diawalkan sebelum makan. Ya. Jadi ini cara pandang yang bagus. Biasanya kalau sudah masuk makanan kan terbawa tuh. Makan tuh kan kadang nggak terkontrol kalau nggak terbiasa. Kalau nggak berlatih sebelumnya. Ya pengennya makan agak banyak supaya nanti puasanya kuat. Kebanyakan makan ya istighfarnya, jangankan istighfar, sholat subuh aja kadang-kadang kurang khusyuk. Ya. Nah makanya sahabat Sahal bin Sa'id ini melihat. Boleh jadi ada tipikal orang seperti itu. Jadi istighfarnya diawalkan sebelum makan. Istighfar, sholat, istighfar, zikir, setelah itu makan. Jadi begitu selesai makan, sudah rapi, sudah baik, nah baru beliau langsung kemudian menyiapkan sholat fajar sampai mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini konsepsinya. Jadi saya ingin terangkan bagaimana korelasi antara membangun ibadah rohani, spiritual dengan makan yang jasmani. Ya, kalau memungkinkan juga yang aklani. Sekarang kan kemasannya orang nonton kan di waktu sahur itu supaya dapat tambahan literasi. Nah, cari tontonan yang benar, jangan yang merusak iman. Ya kita itu mau istighfar. Anda cari tontonan yang membuat suasana hati malah tidak dekat kepada kontemplasi, jauh dari renungan. Kok bisa lisannya istighfar tapi nontonnya yang ketawa-ketawa, yang tidak jelas gitu. Nah, yang kadang-kadang ya menampilkan adegan-adegan yang tidak pantas. Karena itu saya sarankan ya, yang pengelola stasiun TV itu kalau bikin konten-konten di waktu sahur, bikinlah yang mensupport ini, belajar. Ya. Dan ustadz-ustadz juga yang ngisi-ngisi dipahamkan itu kruk-kruknya. Jadi kalau diminta untuk kontrak misalnya dengan TV waktu sahur, dikasih dulu edukasi kepada teman-teman karena kan belum tentu paham, ya. Bukan karena mereka keliru tapi belum paham, belum dapat pengetahuannya. Sampaikan ideal tuh sahur tuh begini, spiritnya begini, filosofinya begini. Kalau mau bikin konten saat sahur, ada baiknya begini. Laku juga kok ditonton juga. Ya, daripada bikin yang tidak jelas, yang bahkan boleh jadi membawa dosa, aurat tampil, ketawa kemana-mana, ya dan sebagainya. Itu potensial bisa bahkan merusak ya spirit puasanya. Nah, jadi seperti itu, jadi saling bersinergi. Ya, tetap arahnya, goalnya semua jadi baik. Jangan pernah kita mengharapkan orang berbuat buruk, tidak. Kalaupun ada salah, dilihat dengan segi positif dulu. Mungkin ini belum ada ilmunya, mungkin belum paham, dipahamkan. Ya, jadi jangan memunculkan celaan ini itu menuduh sembarangan, tidak. Ya, kita berpikirnya positif, doakan, kasih pendidikan, kasih pengetahuan kepada kru TV-nya, produsernya, macam-macamnya supaya mengerti. Ya, setelah itu sampaikan. Kalau menolak juga, maka orientasinya rating ini, cuma cari-cari begini ya. Ya sudah, nggak usah diisi. Nanti kan mati sendiri atau sadar. Kalau sadar, alhamdulillah. Ya, kalau nanti juga tidak berkembang kan yang lainnya yang baik-baik berkembang. Kalau kejelekan ditinggalkan, yang baik muncul, nanti jeleknya turun sendiri dan baik akan lama-lama diikuti. Nah, ini gambarannya, teman-teman sekalian. Nah, ini terakhir durasi waktu itu yang saya sampaikan sekitar 20-30 menit. Dari mana dalilnya? Ya, yuk kita baca hadisnya. Ini kita akan Quran, hadis, praktek sahabat. Jadi insya Allah semua gambarannya jelas gitu yang kita tampilkan. Jadi bukan dari pribadi. Ya, di Hidayat gini tidak. Qurannya apa, hadisnya apa, ulamanya bagaimana, kitabnya bagaimana kita keluarkan. Ya. Yang nomor 19, Bismillahirrahmanirrahim. Babu qadrikum bainas sahuri wa salatil fajri. Ya, bab subtopik yang menerangkan tentang ini ukuran antara waktu sahar sampai ke fajar. Ukurannya bagaimana? Ya, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Hisham haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salati qultu kam kana baina al-adhan was-sahur qala qadru 50 ayatan. Diriwayatkan pula di hadis Muslim nomor hadis 1097. Ya kan? Nah, ini disampaikan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkonsultasi. Ini bagus nih ya.
ada biasa konsultasi, bertanya, kita buka juga kan sesi tanya jawab dan sebagainya. Tolong ruangnya dimanfaatkan ya. Jadi kalau saya sampaikan ada sesinya disampaikan. Karena ada waktu-waktu tertentu yang kadang kita nggak bisa interaksi langsung juga gitu. Nah, kam kana, ini pertanyaannya, ya Rasulullah SAW, kam kana bainal adzani was sahur. Ya, antara adzan ke waktu sahar itu berapa lama? Jedanya. Nah, ini makanya tadi saya tarik yang paling gampang dari adzan, nariknya ke belakang. Nah, ini dalilnya dari hadis. Ya, jadi bukan narik dari lail terlalu jauh. Ya, tarik aja dari adzan kira-kira berapa menit ke adzan. Nah, ini itu dapatnya dari rumus sahabat yang bertanya, ya. Dari sahabat Zaid bin Thabit. Apa jawab Nabi? Qadru khamsina ayatan, sekitar 50 ayat. 50 ayat. Ah, makanya nanti ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang biasa baca Quran. Ya, jadi kalau nanti Bilal adzan, Allahu Akbar, nah kan? Ah, nanti standar bacaannya dari situ sampai ke adzan itu bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu 50 ayat. Nah, ini yang oleh para ulama-ulama kita itu ini di daerah Masya Allah itu dipraktekkan. Ada yang adzan di waktu sahar, ada yang setel ayat Quran. Ya, makanya kalau di Madinah juga di Mekah juga kalau kita buka channelnya itu Quran itu. Begitu adzan Allahu Akbar, nudiya lis-sholati. Telah dipersiapkan untuk sholat misalnya kan di waktu ini. Ini nanti ada ayat Quran tuh muter. Ya, jadi kalau Anda tanya, apa dalilnya ini? Ada murattal ya menjelang subuh dan sebagainya. Ini dalilnya hadis. Ada boleh untuk mengingat. Itu kalau lingkungan bisa menerima, sudah paham. Makanya diajarin fikihnya dulu biar mengerti. Kalau sudah paham, sudah mengerti, bisa ini tahu oh ini ada waktu penting. Ya, ada yang pokok dan sebagainya. Nah, ini durasi bacaan Quran 50 ayat, standarnya Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau dikeluarkan baca 50 ayat standar bacaan Abdullah bin Mas'ud itu sekitar 20 sampai 30 menit. Ya, 15 ke 30 menit lah dengan bacaan tartil. Nah, jelas ya, teman-teman sekalian? Jadi ini gambarannya, semua apa yang dibahas ini teman-teman sekalian pada akhirnya memberikan kesan kepada kita ada yang penting di waktu sahar. Itu poin penting yang ingin saya sampaikan. Saking pentingnya minta oleh Nabi diingatkan, Bilal sampai azan, Abdullah bin Mas'ud sampai baca Quran, kan? Ya, bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan. Sebelum nyampe Ramadan ada 30 hari ke depan berlatih. Supaya kalau sudah berlatih jadi kebiasaan. Ya. Asas bisa itu kan karena biasa. Biasakan dulu menjadi kemudian terbiasa untuk dilakukan. Saya kasih bonus nih yang subtopik yang ke-20-nya. Babu barakatis sahuri min ghairi ijabin. Nah, ini bab tentang keberkahan sahur. Walaupun bukan wajib. Ini memang nggak wajib, tapi berkah. Ya, berkah. Wah, ini berkah itu luar biasa. Rumah tangga kalau berkah indah, harta kalau berkah, ilmu kalau berkah, semua bermanfaat. Jazakallahu khair. Jadi kata Imam Al-Bukhari ini walaupun nggak wajib, tapi berkah. Ya, berkah itu susah nyarinya. Ya. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yudhkar as-sahur. Ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan para sahabatnya seringkali diisyaratkan kepada kita nyambung ibadah, nyambung ke puasa, itu seakan-akan nggak ada narasi-narasi sampai kepada sahur, tapi disebutkan. Ya, digambarkan kepada kita tentang keberkahannya, tentang gambarannya dan sebagainya. Ini memberikan kesan kepada kita teman-teman sekalian, walaupun ibadah ini bukan wajib untuk kita kerjakan, ya, tapi ada banyak kemuliaan di dalamnya yang berpotensi mengampuni dosa-dosa, meningkatkan kekuatan literasi pikiran, meningkatkan kekuatan fisik jasmani tubuh dan sebagainya. Jadi saya harapkan pertemuan kali ini di hari terakhir di bulan Rajab, di hari Kamis yang akan mengantarkan kita pada bulan Sya'ban, memberikan kesadaran kepada kita bahwa yang pertama, kehidupan ini tidak abadi di dunia ini, kita pasti pulang. Ya, karena itu pandai-pandai menatap, merenungkan, berkontemplasi, mengoreksi diri. Apa persiapan pulang yang terbaik yang sudah disiapkan? Karena kematian dan kehidupan dipersaksikan di hadapan kita. Kita melihat sekarang ada berita gembira, saudara kita lahiran, tetangga kita ada yang lahiran. Tapi sisi lain kita mendengar berita duka, bahkan melihat dengan mata kepala sendiri yang meninggal, yang diantarkan, yang begitu saja. Kita ini bagaimana? Saya, Anda, kita bagaimana? Sedangkan di Al-Quran Allah tegas mengatakan di surah Al-Mulk itu, ayat yang kedua, وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Kehidupan kematian itu dipersaksikan, ditunjukkan kepada kita untuk menguji kita, untuk menyiapkan bekal terbaik. Siapa di antara kita yang mampu belajar dari itu untuk menyiapkan bekal pulang sebelum pulang? Maka sadari
Ya, jangan terlampau berlebihan melihat apa yang kita dapati saat ini. Karena hakikatnya itu adalah fasilitas yang Allah berikan untuk mengkreasikan takwa kita sehingga menjadi amal saleh. Pandai-pandai melihat. Kalau ada ilmu, cepat manfaatkan ilmu untuk jadi amal saleh. Kalau ada kedudukan, cepat sadar sebelum kedudukan itu berakhir. Nggak akan ada yang abadi kedudukan itu. Jabatan itu akan selesai. Ya, akan selesai. Demikian harta benda. Jangan silau. Ya, jangan juga terperosok pada sesuatu yang tidak tepat. Ya, jangan merasa kalau sudah banyak harta benda, ya ini senang wajar, bahagia wajar, tapi jangan berlebihan. Harus ingat bahwa satu saat akan pulang, akan meninggal. Maka kreasikan menjadi amal soleh. Demikian dengan tenaga. Nah, cara kita menyadarkan itu, manfaatkan waktu sahar. Bangunlah malam. Sebelum fajar, sadari. Tanya, siapa diri kita? Bagaimana kita kembali kepada Allah? Maka amalkan zikir di Quran surah ketiga, ayat ke-16 itu, sampai kita mendapatkan kenikmatannya. Itulah waktu sahar. Ingat, ya, kalau lingkungan kita misalnya belum ada pengingat, pasang alarm, sesuaikan, bangun, berlatih, dan ada Sya'ban sebulan di hadapan kita untuk berlatih untuk mempersiapkan diri masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan dengan saling mendoakan, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, diberikan kebaikan dan disehatkan. Insyaallah sampai tiba Ramadan kita bisa maksimal menunaikan seperti apa yang telah kita pelajari. Ini yang bisa disajikan di kesempatan subuh kali ini. Teman-teman izin menyampaikan informasi. Yang pertama, permintaan maaf saya sampaikan sedalam-dalamnya bahwa saya dulu pernah menyampaikan kita akan membahas 3 buku itu ya. Namun ternyata kemarin saya juga masih recovery, menyesuaikan waktu-waktu yang baik. Kadang-kadang saya ambil istirahat supaya subuhnya, karena sudah diketahui akan mengaji, untuk menyiapkan subuh. Nah, ini masih ada sisa sedikit-sedikit ya, insyaallah di waktu ke depan ada lebih baik. Ya, saya menikmati semuanya, tidak ada beda bagi saya antara sehat atau diberikan sakit atau diberikan luang ataupun sempit dan sebagainya. Saya merasakan semua kenikmatan. Karena pada akhirnya kan semuanya hanya peluang untuk mengkreasikan jadi ibadah. Itu aja konsep hidup tuh, baik segala situasi apapun gimana caranya ibadah. Gitu saja gitu ya. Nah, jadi insya Allah nanti sudah agak luang, kita akan kembalikan kepada apa yang telah saya sampaikan. Nanti saya siapkan waktunya untuk kita bahas. Yang pertama itu. Yang kedua, sungguh-sungguh belajar sekarang sebelum Ramadan. Karena saat Ramadan saya tidak akan mengisi live lagi. Semua sudah disiapkan dari sekarang. Jadi pas Ramadan sudah ada kegiatan-kegiatannya untuk ditampilkan. Ya, jadi belajar dari sekarang yang serius supaya saat Ramadan tinggal ibadah semuanya. Saya pun ingin mencontohkan itu lebih dulu. Jangan sampai saya mengajarkan saya nggak lakukan gitu ya. Jadi full saya minta maaf kepada teman-teman. Saya lihat banyak juga undangan yang sudah masuk dari dalam dari luar negeri. Saya katakan saya tidak bisa di Ramadan kali ini untuk mengisi karena saya sudah siapkan semua materi sebelum tiba Ramadan. Jadi Ramadan ini bagi saya saatnya untuk saya mengamalkan apa yang saya ajarkan kepada teman-teman. Saatnya saya memperbaiki diri, banyak berintrospeksi, banyak beristighfar, banyak meningkatkan amalan, ya, dan banyak melihat kepada diri kita apa yang tidak tepat, yang kurang, yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Karena itu sebelum Ramadan saya pun tidak akan sungkan untuk minta maaf untuk teman-teman. Silahkan tunjukkan apa yang harus saya perbaiki. Ya, itu minta maaf itu tidak merendahkan diri kita. Ya, apalagi kalau salah. Dan saya pun ingin mengatakan teman-teman saya, murid-murid, kalau ada kesalahan diri saya yang jelas salah, jangan dibela. Membela kesalahan itu berpotensi menampilkan pandangan bahwa yang salah terlihat benar, itu berbahaya. Itu berbahaya. Kalau salah ya salah gitu kan, kita pun perbaiki. Tapi juga ukuran kesalahan itu mesti benar, mesti objektif. Jangan karena sudut pandang berbeda. Kalau masalah furu'iyah, Anda salah karena Anda kunut, Anda salah karena Anda tidak kunut. Nah, itu tidak dewasa namanya. Ya, kalau memang ada perbedaan, kita saling menghormati, toleran dalam kebaikan. Tapi kalaupun keliru, maka jangan merasa tinggi untuk bisa mengoreksi diri. Gitu ya. Itu gambarannya. Kemudian saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan teman-teman yang dari wakaf. Jadi insya Allah kita update untuk pembangunan pesantren. Masih ada peluang. Saya sekali lagi saya katakan saya nggak minta donasi. Saya punya Allah untuk mencukupkan. Saya membuka peluang untuk wakaf supaya ada istilahnya legasi kehidupan kita yang ada yang tidak dimiliki siapapun. Ya, saya juga tidak, saya hanya mengelola saja nanti sampai meninggal, murid-murid teruskan lagi, dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah, ya mungkin bukan hanya sejengkal, setengah jengkal lah yang ada di situ dari wakaf kita bisa bersaksi dan meringankan hisab kita di akhirat nanti. Insya Allah kemarin saya sudah dikirimi gambar, sudah mulai meratakan, sudah mulai siap-siap. Mudah-mudahan infrastruktur selesai dalam sebulan ini.
dan langsung masuk ke masjid, kemudian asrama dan sebagainya, sehingga mungkin Anda di Mira jadi orang pertama nanti yang bisa mencoba tester asramanya dan masjidnya, karena insya Allah direncanakan 5 atau 6 bulan sebelum digunakan itu sudah siap dulu bangunannya, sehingga nanti santri masuk tuh sudah mulai baik 3 atau sampai 6 bulan sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai duluan tuh sesuai zonasi kan disiapkan dari sekarang, karena kapasitas masjid dengan asrama terbatas ya. Jadi saya kira insya Allah mudah-mudahan berjalan baik selama sebulan ini. Mohon doanya teman-teman. Jadi setiap peluang nanti saya sampaikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan masuk bulan Sya'ban. Nanti saya akan insya Allah berikan video tersendiri. Apa itu Sya'ban, keutamaannya bagaimana, amalannya apa di situ yang dituntun oleh Rasulullah SAW sehingga bisa mengoptimalkan. Nah, hanya penting sebagai pembuka saya sampaikan, karena akan dimulai besok hari Jumat, manfaatkan betul Sya'ban ini. Ya, karena ini bagian terakhir pengantar kepada Ramadan dan sangat menentukan. Kalau bisa kelihatan orang dari Sya'ban. Kalau Sya'bannya itu misalnya sudah bagus, semangat, itu pasti Ramadannya bagus tuh. Tapi kalau suasana Sya'ban, suasana hatinya masih belum baik, belum kokoh dan sebagainya, itu mesti waspada. Ya, karena awal-awal Ramadan masih penyesuaian. Jangan sampai kita gagal tahun ini karena belum tentu mendapatkan tahun yang berikutnya. Demikian yang saya sampaikan, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang terhubung di pertemuan subuh kali ini. Semoga kita semua dirahmati, disehatkan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di bangsa kita juga diberikan kekuatan, ya, diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebaikan setidaknya untuk bisa mengkreasikan sisa hidup jadi lebih baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المستغفرين في الأسحار يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المستغفرين في الأسحار اللهم اجعلنا من المستغفرين في الأسحار وفي كل الأوقات الباقية لنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.